Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat penurunan kasus kejahatan, pelanggaran hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas selama pandemi COVID-19. Berdasarkan keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, tindak kejahatan pada bulan Maret dan April terjadi penurunan sebesar 19,90%. Dan kalau kita catat ya, daripada kejahatan ya dari kepolisian bahwa untuk periode bulan Maret dan April terjadi penurunan ya sebesar 19,90%. Dengan perincian pada bulan Maret sebesar 19.128 kasus dan pada bulan April ada 15.322. Jadi ada penurunan. Kemudian pada minggu ke-16 dan minggu ke-17 ya terjadi penurunan sebesar 1,34%. Dengan perincian jumlah kejahatan pada minggu ke-16 sebanyak 3.587. Sedangkan untuk minggu ke-17 sebanyak 3.539 atau mengalami penurunan sebanyak 48 kasus. Dari data penurunan tersebut memang ada beberapa catatan, yaitu kenaikan angka kejahatan jalanan ya, secara kuantitas dan kualitas pada kejahatan jambret, perampokan, kemudian pencurian bermotor, dan beberapa pembongkaran minimarket. Ini mengalami kenaikan. Jadi dengan adanya tersebut kenaikan kriminalitas dari pihak kepolisian, kita memberdayakan ya, memberdayakan petugas-petugas keamanan. Artinya bahwa hampir di setiap perumahan, di setiap kawasan itu ada yang jaga di sana. Dan kita memanfaatkan daripada orang-orang tersebut yang jaga di sana untuk membantu ya, untuk dalam hal apa? Pengamanan dan memberikan rasa aman kepada warganya di sana. Angka tindak pidana kejahatan pada bulan Maret tercatat sebanyak 19.182 kasus dan pada bulan April tercatat sebanyak 15.322 kasus. Data kejahatan pada minggu ke-16 dan ke-17 terjadi penurunan sebesar 1,34%. Dengan rincian, minggu ke-16 sebanyak 3.857, sedangkan minggu ke-17 sebanyak 3.539 kasus hingga mengalami penurunan sebesar 48 kasus. Berdasarkan hasil evaluasi Polri, ada penurunan tindak kejahatan pada minggu ke-13 dan minggu ke-14 tahun 2020 sebanyak 11,3%. Sementara itu, terjadi juga penurunan pelanggaran pada periode yang sama sebanyak 53,82%. Pelanggaran pada minggu ke-13, misalnya tercatat sebanyak 301, turun menjadi 139. Kemudian untuk gangguan Kamtibmas juga turun 34,78%, di mana pada minggu ke-13 tercatat sebanyak 69 dan pada minggu ke-14 menjadi 45 kasus. Selain itu, berdasarkan penelusuran kepolisian, ditemukan pula 18 kasus terkait penyalahgunaan distribusi serta penjualan alat pelindung diri. Hasil penyelidikan polisi telah mengungkapkan 18 kasus. Dari 18 kasus itu, modus operandinya memainkan harga, menimbun, menghalangi jalur operasi, memproduksi APD atau lainnya tak sesuai dengan standar dan tanpa izin edar. Meski secara total angka kejahatan menurun, namun kasus kriminal jalanan masih mendominasi. Ada kenaikan kejahatan jalanan secara kuantitas dan kualitas, misalnya penjabretan, perampokan, dan pembongkaran beberapa minimarket. Tim Liputan Berita 1. Kejahatan jalanan meningkat, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Polri mencatat jumlah kejahatan di Indonesia memang turun dari bulan Maret hingga April 2020. Namun secara keseluruhan, memang jumlahnya menurun, namun Polri mengakui jumlah jenis kejahatan jalanan masih meningkat. Dan untuk bahasnya kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti ada di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Yusri. Pagi Mas Dwi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ini kalau kita bicara soal, ini sebetulnya tadi kita mengutip pernyataannya Pak Argo Yuwono, tapi saya rasa ini juga terjadi di Polda Metro. Seperti itu? Sebenarnya sama sebenarnya Mas. Polda Metro ini kan saya sudah sampaikan bahwa secara crime total yang kita hadapi selama pandemi ini, sebelum dan setelah pandemi ini memang sebenarnya secara crime total itu menurun. Gitu. Tetapi ada beberapa jenis kejahatan yang memang ada sedikit peningkatan. Apa yang disampaikan oleh Pak Argo betul.
Yang pertama kejahatan-jalanan, ya, jam-jamnya. Terus kemudian juga ada kejahatan di dunia maya atau cybercrime, ya, di pemberitaan hate speech atau hoax ini juga meningkat tinggi sekali, khususnya di Polda Metro Jaya. Tetapi yang perlu dijadi catatan di sini bahwa pengungkapan juga yang dilakukan dari Polda Metro Jaya cukup besar. Saya ambil contoh saja, di minggu 16 ke 17 memang tinggi untuk angka curat ya di minimarket. 17 kasus curat minimarket yang kita ungkap itu 14. Crime clearance itu 14. Gitu. Oke. Curatnya maksudnya pencurian dengan pemberatan ya Pak? Pemberatan, iya. Kan dulu kan pencurian pemberatan itu kan unsur-unsurnya bukan cuma unsurnya masuk ke dalam rumah, kemudian malam hari, begitu. Orang termasuk di situ adalah kalau biasanya sebelum pandemi ini kan ada sering masuk ke rumah-rumah ya. Tapi sekarang kan bukan ke dalam rumah lagi karena hampir semua kebijakan pemerintah bahwa mengharapkan bahwa masyarakat ada di rumah saja kan untuk menghindari penularan COVID-19 ini, sehingga mereka beralih ke minimarket atau kemungkinan toko-toko yang memang malam sudah tutup. Nah itu semua, Mas. Nah itu kan minimarket biasanya ada CCTV ya Pak ya? Ya, CCTV ada Mas, tapi satuan pengamanannya yang kami sudah usulkan kepada asosiasi minimarket itu disiapkan juga. Artinya CCTV mestinya Polri tidak sulit untuk mengungkap pelakunya? Ya, salah satunya itu, kita mengharapkan seperti itu. Memang CCTV ada. Ya, salah satu untuk membantu kita ya salah satunya seperti itu. Tapi kan kita juga mengharapkan satu pengaman karena memang selama ini kan minimarket ada yang 24 jam, tapi selama pandemi ini kan jam 10 sudah tutup, sehingga mereka memang bergerak rata-rata jam-jam rawannya itu adalah jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Itu dari 14 kasus curat atau boleh saya sebut sebagai pembobolan minimarket? Ya, 17 kasus, 14 kita ungkap. 14 diungkap, berarti 3 lagi yang belum. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara soal kriminalitas jalanan, selain pembobolan minimarket, ini juga tadi disebutkan juga sama Pak Argo, ada jambret, ada rampok juga, terus ada curanmor. Apakah itu juga terjadi di lingkup Polda Metro Jaya? Ya, betul, Mas. Kejahatan jalanan juga termasuk, ada sedikit ada peningkatan. Ya. Makanya Polda Metro Jaya, jadi perintah apakah Polda Metro Jaya membentuk tim Satgas namanya. Satgas, ada beberapa Satgas yang dibentuk. Pertama, dia melihat kira-kira sekarang adanya beberapa jenis kejahatan yang meningkat ya di masa pandemi. Kemudian bentuklah Satgas. Satgas yang pertama adalah Satgas begal. Memang begal ini banyak termasuk. Kemudian Satgas premanisme, tawuran-tawuran, semua termasuk curang di situ. Kemudian juga ada Satgas hoax ya, memang dibentuk juga. Nah, inilah yang kemudian yang bergerak dengan dikedepankan adalah preemptif dan preventif, pencegahan dalam bentuk patroli yang sekarang. Yang kita lihat sekarang di televisi sekarang ini adalah tim Satgas yang dari Polres Jakarta Timur yang bergerak cepat pada saat melihat adanya begal di jalan, kemudian hasil patroli menemukan kemudian langsung melakukan pengejaran. Ini yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya. Pak Yusri, sebelum ke langkah yang dilakukan oleh Polda Metro, kalau bicara soal kuantitas tadi ada beberapa beberapa jenis kejahatan. Tapi Pak Argo juga menyebutkan secara kualitas juga meningkat kejahatan kriminalitasnya, jalanannya. Ini yang dimaksud dengan peningkatan kualitasnya apa? Apakah tingkat bahayanya terhadap masyarakat semakin meningkat, bahkan mungkin termasuk mengancam nyawa misalnya, atau modusnya jauh lebih lebih canggih lagi, atau mungkin alat-alat yang digunakan, atau apa? Sebenarnya di masa pandemi ini kan situasi memang sepi ya, baik itu di jalanan. Dan memang ada apapun kejahatan yang terjadi, sekarang ini memang jadi sorotan masyarakat karena memang masyarakat langsung dengan situasi di rumah saja, bermain media sosial, kemudian juga menonton televisi langsung, sehingga dianggap terlalu wow sekali karena memang kejahatan ini modus-modus tetap sama mereka lakukan. Modusnya tetap sama ya? Iya, contoh yang terjadi di Depok kemarin, ada pecah kaca ya. Ada seorang yang baru pulang dari bank, ngambil uang, kemudian mampir lagi di pinggir jalan.
dilakukan. Terus kemudian dibegal dalam bentuk pecah kaca, kemudian sempat diambil tas hasil dari bank tersebut. Itu kan salah satu bentuk modus yang sama semua. Atau kemarin di Jakarta Barat yang sudah kita ungkap, ibu-ibu jalan mengenakan tas yang bagus, kemudian ada kendaraan begal langsung tarik, setelah ibunya jatuh dan bahkan meninggal dunia. Tapi pelaku sudah kita amankan, 2 pelaku sudah kita tangkap kemarin pelaku ini. Jadi perampokan toko emas di Jakarta Barat juga terjadi, dua-duanya, 2 perampokan, dua-duanya kita ungkap semua. Dan sebenarnya clearance kita pengungkapan ini tinggi sekali. Memang mereka melihat situasi sekarang ini sepi, seperti begal ini kan, begal di pinggir jalan ini sepi. Pada saat mereka sekarang melakukan, nggak masalah melakukan karena memang sepi situasi. Tetapi disinilah kami mengevaluasi kemudian untuk Satgas untuk melakukan patroli skala besar. Kita mengharapkan bahwa memang masyarakat mengharapkan bahwa polisi itu ada di mana-mana, baik itu yang berseragam khususnya. Pak Yusri, ini kalau tadi soal pembobolan minimarket, Anda mengatakan bahwa biasanya dilakukan di malam hari. Tapi dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya seperti curanmor, jambret, rampok, bahkan begal, ini ada jam-jam tertentu nggak, Pak? Ada semua hasil pemetaannya, Mas Rudy. Makanya kita dalam membentuk Satgas ini kan memetakan dulu, memapping dulu mana kriminal-kriminal yang dianggap menonjol. Contoh saya bilang, tadi ada tim Satgas begal di jam-jam tertentu yang sudah di-mapping oleh masing-masing wilayah Polres. Kemudian mereka bentukkan, yang dibentuk tim ini kan tim yang masing-masing Polres, tapi di komandannya itu dikendalikan oleh Krim Polda Metro Jaya. Mereka sendiri memapping daerahnya. Dari hasil mappingnya inilah kemudian mereka bergerak. Contoh sekarang memapping minimarket itu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Berarti dia patroli khusus Satgas untuk itu bergeraknya jam segitu dengan minimarket di wilayahnya masing-masing. Kemudian begal juga ada jam-jam tertentu yang mereka indikan, baik itu siang maupun malam, di mana daerah-daerah rawan, modusnya seperti apa, itu sudah di-mapping oleh Polres masing-masing sambil bergerak patroli. Di satu sisi juga kita mengharapkan memang partisipasi masyarakat yang kita harapkan di sini, Mas. Tadi Pak Argo sudah sampaikan, partisipasi masyarakat apa, ikut serta kita membantu. Oke, Pak Yusri, artinya boleh kalau saya simpulkan untuk jamnya itu memang tidak ada jam-jam tertentu, tapi itu berdasarkan lokasinya rawan atau tidak? Oh enggak, Mas, ada, Mas. Ada? Oke, nah itu kalau misalkan penjambretan biasanya dilakukan di jam-jam berapa? Itu kan masing-masing Polres ini kan bisa menentukan mana jam-jam rawan, mana kejahatan jenis kejahatan yang ada. Oke. Contoh saya bilang tadi, kalau contoh minimarket, dia pasti sudah bisa memastikan bahwa jam minimarket itu jam 12 sampai jam 4 pagi gitu. Nggak mungkin dia patroli untuk Satgas minimarket itu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, kan nggak mungkin. Itulah saya bilang. Termasuk begal yang bentuknya seperti apa, modus operandinya. Itu biasanya terjadinya sekitar pukul berapa? Ya, ada masing-masing wilayah yang tahu. Ada yang pagi sampai siang, ada yang malam seperti jadi Jakarta Timur, daerah-daerahnya mana mereka yang lebih tahu. Bagaimana bentuk cara bertindaknya mereka lebih tahu, dan patroli yang ditingkatkan daerah-daerah tersebut. Oke. Itu loh, Mas. Baik. Pak Yusri, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.